Eksepsi rasa pledoi. Ya, itulah anggapan dari sejumlah kalangan terkait pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok beberapa waktu lalu. Dalam eksepsinya, Ahok pun sempat menangis dan berdalih bahwa dirinya sangat dekat dengan keluarga angkatnya yang beragama Islam dan menghormati Al-Quran. Padahal dalam persidangan masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke dalam pledoi. Kasus yang menyita banyak perhatian ini pun menjadi bola panas. Warga pun terpecah. Namun ternyata banyak yang memilih untuk tidak lagi bersimpati kepada Ahok. Suara-suara jalanan ramai menilik pembacaan eksepsi Ahok malah bisa menjadi senjata makan tuan. Mengapa demikian? Hal yang dianggap blunder yang dilakukan Ahok dan tim pengacaranya ini akan berdampak pada elektabilitas Ahok dan kans untuk meraih suara warga ibu kota bagi calon gubernur nomor urut 2 ini semakin terjal. Ya, kalau dibahasakan eksepsi rasa pledoi gitu sebenarnya ya, Bang Luhut. Silakan dilanjutkan. Ya, memang orang akan bisa mempersepsi begitu karena dakwaan, meninjau dakwaan secara material memang beda tipis dengan substansi. Selain yang pertama tadi saya lihat yang saya katakan tadi sebagai opening statement, ada satu ketidakseimbangan dalam proses awal. Memang mau nggak mau itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan di mana di dalamnya tidak hanya aspek formil tapi juga material. Karena kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, ini nggak bisa dilihat semata-mata hukum tapi lebih luas daripada itu kan. Itu. Nah, kenapa tadi ada benarnya eksepsi rasa pledoi karena apa? Secara material itu kan dikatakan harus dakwaan disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana, termasuk di dalamnya mengenai pasal-pasal yang didakwakan. Jadi jelas, cermat dan jelas. Nah, ketika kita berbicara itu mau nggak mau nanti kan berbicara tadi mengenai soal 156A itu tadi kan. Bagaimana riwayatnya dengan PNPS tahun 62 kan gitu kan dan seterusnya. Jadi nggak ada yang salah di sana. Tapi tinggal sekarang bagaimana hakim bisa mencermati ini secara lebih lengkap. Jadi jangan prejudis terhadap opening statement karena ada konteksnya. Terus yang kedua, jangan kemudian prejudis ketika membahas terkesan substansi. Karena memang undang-undang atau KUHP dalam pasal 143 ayat 2 itu mengatakan begitu. Memang dan jelas konsekuensinya itu batal demi hukum. Bukan saja tidak dapat diterima, tapi batal demi hukum. Nah, jadi nggak ada yang salah di sana. Nah, memang proses hukum memang begitu, adversary ya antara eksepsi dengan tanggapan selalu berlawanan. Belum pernah ada yang sepakat antara penasihat hukum dengan jaksa, belum kalau ada kata yang Bang sepakat. Sira tadi kalau memang sudah sepakat selesai kasusnya. Yang perlu diperhatikan jangan menimbulkan fanatisme. Yang terjadi adalah menimbulkan fanatisme. Maksudnya bagaimana, karena Bang? fanatisme dalam arti begini. Penasihat hukum sudah mengatakan bahwa ini tidak cermat, jelas dan lengkap. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Kan di sisi lain jaksa mengatakan itu sudah cukup jelas, cermat dan jelas. Oleh karena itu harus diterima. Kemudian dengan tentu ada argumentasi. Nah, ketika argumentasi ini sudah saling menjelaskan, kemudian nggak mau mengalah gitu ya, karena akhirnya fanatisme karena seperti kalah menang. Padahal proses persidangan bukan kalah menang. Seperti beradu tapi gitu kebenaran itu sendiri. Memang prosesnya beradu. Memang harus diadu. Konsepnya itu diadu. Karena dalam diadunya itu kebenaran itu bisa ditemukan. Tapi asal jangan menimbulkan fanatisme seolah-olah kalau dia kalah seperti sepak bola nanti nggak jadi juara kan gitu. Nggak begitu. Karena yang dicari adalah kebenaran material. Sekali lagi kebenaran material bukan kebenaran formil. Itu yang perlu diingat. Itu aja yang saya khawatirkan gitu loh. Sehingga mulai saling menyerang kan gitu. Penasihat hukum kurang pintar, sebaliknya jaksa penuntut umum tidak pernah baca kan begitu dan seterusnya. Sudah ada pelajaran di masa pengadilan yang lalu ya. Bang Sira, kalau kita bicara masalah eksepsi gitu ya sudah disampaikan atau dibacakan oleh Pak Ahok gitu. Apa memang sudah konsultasi dengan pihak kuasa hukum atau memang itu adalah curahan dari Pak Ahok sendiri begitu? Ya kalau Bang Luhut tadi mengatakan ini kan bagian dari sebuah konstruksi eksepsi yang diawali dengan opening statement. Opening statement itu
boleh saja dirumuskan sedemikian rupa kalau dia bisa muncul dari suasana kebatinan bagi si pembuatnya. Nah, dalam hal ini Pak Basuki membuat sendiri, tidak mengkonsultasikan, karena kebiasaan Pak Basuki saya pahami bahwa dia lebih banyak berbicara di hadapan publik itu tidak melalui konsep-konsep. Oke, berarti benar tidak melalui kuasa hukum ya? Tidak melalui kuasa hukum, tapi bahwa dia menyampaikan dalam satu rapat tertentu, saya mau juga ngajuin nota keberatan, biar orang tahu, masyarakat publik tahu bagaimana jalan pikiran saya, bagaimana suasana kebatinan saya, apakah saya memang ada niat atau tidak. Kalau dilihat dari sebuah proses fungsi dia di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari dalam proses interaksinya, dan itu disusun oleh beliau sendiri gitu loh. Tidak ada ketakutan dari kuasa hukum akan menjadi sebuah blunder kembali begitu dari kuasa hukum atau mungkin dari Pak Ahok? Saya kira satu pembatasan yang kita sampaikan bahwa kalau Anda mau menyampaikan membuat satu nota keberatan, jangan masuk pada wilayah material. Oke. Satu, yang kedua jangan masuk pada wilayah analisis hukumnya. Apalagi pasal 156, 143 itu kan wilayah para pengacara. Silakan Anda membuat apapun menurut Anda, dan soal diterima atau ditolak biarlah hakim yang nanti akan menilai itu. Oke. Kalau Pak Halis menilai sendiri dari apa yang sudah dibacakan oleh JPU begitu ya, kalau tadi dikatakan ada opening statement sebenarnya untuk menyeimbangkan begitu. Ya, itu kewajiban JPU. Untuk kalau saya JPU bukan menyeimbangkan, membantah. Membantah semua argumentasi, semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh di dalam eksepsinya baik terdakwa maupun penasihat hukum. Karena kenapa demikian? Karena itu tugas pokok daripada JPU. Karena dia sudah membuat satu dakwaan, dia harus konsekuen dengan dakwaannya, bahwa dia harus konsekuen keberhasilan dari dakwaan itu. Nah, jadi saya kira apa-apa yang saya cermati dari surat dakwaan, ya, menurut saya ya, baik secara formil pun material ya, itu sudah terpenuhi sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh aturan undang-undang. Nah, barangkali ada pendapat lain ya itu biasa. Kita persilakan. Tadi juga Pak Luhut mengatakan akan ada pendapat-pendapat berbeda, penyeimbangan. Inilah gunanya hakim gitu. Sebagai pengadil dalam perkara ini yang akan memutuskan. Dan saya sependapat Pak, kalau hakim sudah mengatakan A, maka itulah yang benar. Mari kita semuanya dewasa untuk dalam hal-hal seperti ini. Tidak ada protes, tidak apa-apa lagi, itu sudah sesuatu yang kita serahkan kepada majelis hakim. Gitu. Oke, artinya silakan Bang Luhut. Tadi mengenai eksepsinya Ahok ya. Basuki Cahayapurnama ya. Cuma Ahok lebih disering Ahok tadi karena tim penasihat selalu bilang Basuki Cahayapurnama ya. Itu sekarang nama yang resmi dipakai, Basuki Cahayapurnama. Karena memang namanya adalah Basuki Cahayapurnama. Nah, dia memberikan eksepsi. Ini sebenarnya adalah universal sebenarnya dalam seluruh hukum acara katakanlah di dunia ini kan. Karena misalnya ada hukum acara arrangement atau plea bargaining namanya, itu di awal. Jadi memang terdakwa itu harus bicara di awal, dijawab posisinya kan. Jadi diberikan kesempatan begitu ya di awal. Artinya dia plea guilty atau not guilty kalau bahasa di sana itu. Jadi, memang di dalam hukum acara kita tidak secara tegas itu diatur. Jadi apa yang dilakukan Ahok itu begitu. Jadi bagaimana posisinya terhadap dakwaan secara substansial, ya. Apakah dia menerima atau tidak menerima, dan memang sebaiknya begitu. Dibenarkan ya? Seperti itu sebenarnya itu dibenarkan dari segi prinsip hukum gitu ya. Apalagi tadi kata menyeimbangkan itu penting karena apa? Proses persidangan itu kan harus equal arms, di mana hakim nanti kemudian baru bisa di tengah-tengah. Tapi persoalannya adalah sebelum sidang dimulai, hakim itu sudah membaca surat dakwaan jaksa. Sudah membaca BAP. Nah, itulah sebabnya maka dalam literatur selalu disebut bahaya hakim yang seperti ini bisa menjadi semi prosecutors gitu ya. Jadi semi prosecutors jadi posisinya. Nah, jadi opening statement itu memang dalam praktek itu diperlukan supaya kemudian dia menjadi balance lagi.
Jadi tidak kontaminasi dengan apa yang dibaca. Padahal mestinya hakim itu harus fresh ketika dia memulai mengadili suatu perkara. Jadi sungguh-sungguh dia pengadil. Itu kan, dia nggak take side gitu kan. Jalannya persidangan tentu saja ini juga mempengaruhi terhadap persepsi masyarakat begitu ya. Bagaimana masyarakat menilai persidangan, bagaimana masyarakat juga menilai apa yang dilakukan sebenarnya oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun juga dari kuasa hukum. Kita masih punya satu segmen pemirsa di Talk to iNews, tetaplah bersama kami.